Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Igoy bersama Dewi. istri. Nah, di video ini kita mau kasih tahu ke kamu kalau misalkan kamu nih. Nah, karena ini pengalaman kita. Jadi pada saat umroh mandiri kemarin, kita dari bandara Soekarno-Hatta ke bandara Jeddah, koper kita sempat hilang. Sempat hilang. Jadi kita bawa 3 koper. Nah, 1 koper itu hilang, guys. Gitu. Jadi ini sebagai informasi aja atau edukasi buat kamu kalau misalkan koper kamu hilang di bandara, apa yang mesti kamu lakuin ya. Nah, gini. Jadi ceritanya seperti apa? Ceritanya adalah kita bawa 3 koper. Nah, 1 koper ini itu warnanya marun. Kebetulan setelah kita telusuri ternyata ada jamaah umroh travel yang satu pesawat sama kita ya, satu rombongan. Itu warna kopernya sama kita, warna marun. Mungkin tim handlingnya main ambil aja karena warnanya sama ya. Mungkin ini kemungkinan itu kan mungkin ada ya. Mungkin si tim handle-nya nggak periksa dulu, padahal kita udah pakai name tag kan. Nah, bentar, untuk yang tim handling. Jadi memang kalau ada yang umroh pakai tour and travel, itu biasanya ada tim handling di bandaranya tuh. Mereka nggak ngambil koper sendiri-sendiri si jamaah umroh tuh. Misalkan ada rombongan nih 30 orang jamaah umroh, mereka nggak ngambil koper sendiri-sendiri. Kalau di bandara itu ada tim handlingnya. Nah, si tim handlingnya ini kan mereka tidak mengenali kopernya siapa punya siapa ya. Iya. Nah, makanya mereka cuma tahu warna. Ya, warna. Nah, hanya tahu warnanya. Warnanya dianggap sama, dimasukin lah sama mereka ke diambil ke troli ya, ke troli rombongan. Sama tim handlingnya itu entah dibawa kemana. Biasanya sih memang dibawa ke hotel. Langsung masukin bis kayaknya ya. Masukin bis, bawa ke hotel. Karena si koper itu biasanya dibagikan kembali ke jamaah umroh itu pada saat di hotel. Sepertinya koper kita gitu. Ke bawah. Dan salahnya kita juga, kita nggak nempelin nomor telepon. Hanya nama aja, kita itu salah emang. Nama kita tulis, nama sudah ditulis, tapi si nomor handphonenya kita nggak tulis. Soal hasil ke bawah lah si kopernya teh. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ? Nah, jadi kita cari ketika kita sudah yakin bahwa kita udah cari semua ya, udah sampai si konveyornya itu berhenti, udah nggak ada lagi koper. Kita keliling nggak ada, barulah kita ke counter apa, Lost and Found. Nah, sudah yakin nggak ada, langsung kita laporan tuh. Nah, di sini dibutuhkan skill bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris kita yang pas-pasan juga, tapi ya lumayan ngerti lah ya, gitu kan. Kita ngomong ke petugas di sana Lost and Found-nya bahwa koper kita hilang gitu kan. Nah, warna kopernya nanti ditanya tuh, warna kopernya apa, ukurannya berapa, isinya apa aja, nanti ditanya sama mereka. Nah, mereka nanti berusaha cari juga tuh ke lapangan, bukan ke lapangan, ke konveyor. Setelah mereka mencari dan yakin memang si kopernya hilang, nah, akhirnya mereka membuat surat. Jadi kita dibuatkan surat gitu kan. Surat itu namanya apa? Property Irregularity Report namanya. Nah, di surat itu tuh sudah ditulis nama kita, siapa yang kehilangan kopernya seperti apa, jenisnya apa, warnanya apa, ditulis, bahannya juga apa, bahannya juga gitu kan, tanda tangan. Setelah tanda tangan, surat itu dikasih ke kita ya. Kita bawa. Untuk apa? Untuk kalau sewaktu-waktu si kopernya ketemu, kita bisa dihubungin. Ya. Terus kita juga ditanya hotelnya di mana ya? Hotelnya juga di mana? Karena kata si petugasnya teh, kalau misalkan si kopernya nanti ketemu, nanti kita anterin ke hotel. Kata dia loh ya. Terus kita bilang lagi, dalam waktu berapa hari? Karena kita dari Mekah cuma 4 hari kan ya. Di Mekah cuma 4 hari. Kata dia teh, paling juga 1-2 hari, nggak akan lebih lah gitu. Mereka yakin seperti itu. Ternyata
selama kita di Mekah 4 hari, Madinah 4 hari, sampai kita balik lagi ke Indonesia, si koper teh tidak ketemu guys. Sampai kita sempat hubungin pas di Mekah tuh hampir hari terakhir kita mau pindah ke Madinah, kita hubungin lagi sih, kan kita dikasih juga nomor telepon kontak Bandara Jedahnya ya. Kita kontak dan memang belum ketemu si kopernya gitu. Ya, dan akhirnya ya sudah di Indonesia, kita coba call lagi ya, kontak lagi si pihak Scootnya ya. Ya, Scoot. Nah, karena kan kita pakai maskapai Scoot, kita kontak lagi Scootnya, gini gimana nih, koper kita belum ketemu. Nah, akhirnya berbalaslah, kita balas-balasan email ya. Ya. Terus setelah itu gimana? Enggak, sempet kan WhatsApp kan, WhatsAppnya tuh nggak dibales. Terus kita mau ngubungin email kemana itu kita nggak tahu emailnya kemana kan. Akhirnya pas kita mendarat di Soekarno Hatta, jadi kita datengin lagi counter Scootnya untuk nanya lagi apakah koper kita itu udah ada gitu. Akhirnya mereka kan kita tunjukin si property regularity ininya, mereka cek di sistem, ternyata memang belum ketemu. Akhirnya mereka kasih kayak surat gitu, di situ ada email yang tercantum bahwa misalnya 2 minggu koper itu belum ketemu, kita baru bisa mengajukan klaim ke email yang dikasih sama si Scootnya itu gitu. Akhirnya kita email-emailan lah ke email itu ya, karena selama 2 minggu tapi, karena selama 2 minggu ternyata belum juga si koper teh belum ketemu. Akhirnya kita email-emailan, yang kita email adalah apa? Kita klaim bagasi. Kehilangan pakai bahasa Inggris ya? Iya, pakai bahasa Inggris lagi guys. Pakai bahasa Inggris, kemudian nanti mereka kasih kayak apa sih, sheet gitu, barang apa, form gitu, barang apa yang ada di dalam koper itu. Nah, setelah kita jabar, jadi gini, nama barangnya apa, terus ada struknya apa enggak, harganya berapa, kayak gitu. Kita dikasih itu, kemudian kita isi formnya secara lengkap. Terus dia setelah itu apa ya, kita ngisinya tuh apa aja sih? Isinya itu ada jadi barang-barang hilang ya? Iya, barang hilang termasuk kopernya ya. Jadi kita isi yang hilang apa aja, koper, baju. Dihargain tuh. Ya. Misalkan. Terus ada keterangan gini, ada nota apa enggak gitu, yes or no gitu. Kita kalau misalnya ada nota kita bilang yes, kalau nggak ada no gitu. Oke, jadi mereka tanyain tuh barang-barang yang hilang itu ada notanya nggak, maksudnya nota pembelian. Ya, jadi si koper yang hilang itu kita pernah nyimpen notanya nggak atau struknya gitu ya? Ya kebetulan ya kalau kita masih nyimpen di waktu itu ya? Kalau iya, karena kita baru beli. Karena baru beli kopernya. Bukan struk sih, kita ini tagnya. Tagnya kita masih simpen. Jadi kita foto garansi sama tagnya di foto gitu. Nah, yang bingung itu ketika kita klaim bahwa ada barang yang hilang seperti baju kan kita nggak pernah nyimpen struknya ya. Terus kita beli waktu itu di pameran kan, ya, itu nggak ada struknya. Mau beli di pameran mau di mana juga iStroke mah kan nggak pernah kita simpen. Buang ya. Dibuang gitu. Jadi makanya, nah di form itu tuh kita jabarin sedetail mungkin barang apa saja yang hilang. Misalkan koper, satu koper nih ukuran segini, harganya berapa, ya kan? Kita masukin tuh harga kopernya. Misalkan berapa kita kemarin masukin? 2.469.000. Nah, 2.400.000 gitu kan. Oke, terus yang hilang apa lagi? Baju. Dimasukin tuh baju kemeja 3 biji, berapa rupiah? Bukan 3 biji, gini. Baju warna dress hijab marun. Brandnya apa? Terus dress hijab hitam. Brandnya apa? Harga berapa gitu. Jadi detail, misalnya misalnya kaos 3 enggak, misalnya kaos marun, kaos hitam misalnya gitu. Jadi detail kita rincinya. Pokoknya sedetail mungkin. Kita berharap bahwa si barang-barang itu akan diganti oleh pihak maskapai gitu ya. Kayak ini suratnya sudah kita kirim, formnya sudah kita isi. Nah, selanjutnya apalagi kemarin tuh? Terus kita nunggu balasannya. Sudah dibalas ya? Kan kita udah kirim tuh yang formnya, kita tunggu balasan. Nah, yang ada struknya, harganya dihargainnya tetap nggak ada pengurangan harga. Sesuai struk. Tapi
yang nggak ada struknya itu dipotong 50%. Dipotong 50% dari 50% lah yang harga misalnya- yang kita ajukan. Ya, dari harga yang kita ajukan sekitar 50-60% lah. Nah, gitu. jadi kalau misalkan ada baju nih, baju tapi kamu nggak punya struknya nih, kamu misalkan di situ satu baju kemeja harga 100.000. Nah, digantinya berarti cuma 50.000 sama dia. Gitu. Kalau tanpa struk. Tapi kalau ada struk, digantiin bener full 100.000 ya. Iya. Nah kan aku juga beli sendal tuh online kan. Jadi chat-chatan sama si just tip-nya ini lewat DM IG. Nah, itu juga screenshot kita, terus ada bukti transfer kan, kita kirim ke situ. Walaupun sendalnya belinya udah setahun yang lalu, digantinya full yang kita harga itu, misalnya harganya 800.000, ya 800.000 digantinya karena ada bukti kita transfer ke si just tip itu. Jadi DM-nya kita capture gitu. Oke. Nah, jadi kita sekarang sedang di tahap sudah mengajukan klaim dan sudah disetujui. Kita kemarin disetujui bahwa akan diganti dananya sebesar berapa sih? Kurang lebih 6 jutaan ya. Kurang kalau lebih nggak sekitar salah. 6 jutaan tuh mau diganti sama pihak maskapai. Nah, sekarang kita lagi Sekarang nunggu. kita lagi nunggu, baru kita tulis ininya, nomor rekening, terus banknya apa, terus namanya siapa gitu. Oke, semoga Proses. lancar nih. Kalau misalkan lancar, nanti bakal dapat penggantian dari pihak maskapainya gitu. Setidaknya maskapainya tanggung jawab ya, Ya, kayak gitu. setidaknya maskapai. Dan nggak disusahin. Jadi ya emang proses kita ngikutin semua prosedurnya kayak gitu. Jadi gampang semuanya. Dan mereka juga fast respon. Oke, kita tunggu aja, semoga si uang penggantian kopernya segera cair ya guys ya. Pokoknya semoga semuanya lancar gitu. Oke, terima. Pokoknya jangan panik, jangan misalnya oh ini marah-marah gitu, ya udah. Jadi misalnya kalau ya udah mungkin itu emang udah takdirnya hilang, ya udah kayak gitu. Ya, apalagi kita kan dalam suasana lagi umroh. Iya, kita lagi Ikhlas. ibadah ya, jadi ya udah ikhlas aja. Jadi sama sekali kita nggak yang mungkin kesel sebentar ada ya, tapi setelah ininya kita emang fokus ibadah aja, Iya. nggak mikirin koper gitu. Yang penting mah kita udah lagi melaksanakan ibadah, khusyuk dan ikhlas. Dan kita ngurusin kopernya udah nyampe Indonesia aja, udah selesai semuanya. Di Mekah Madinah mah konsentrasi aja ibadah Iya, dulu. kita nggak mikirin itu. Gitu. Oke, semoga cepat nih pencairannya dari pihak maskapai untuk penggantian koper kita yang hilang. Terima kasih yang udah nonton video ini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komen ya. Komen aja, nanti insya Allah kita balas. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah beres.